Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillahilladzi athhaba 'anna al hazana inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi 'alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi al faizina binushil ummah fil afaq salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Teman-teman semuanya, putra Andalusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andalusia sekarang dikenal dengan nama Spanyol. Dulu orang Arab menyebutnya dengan Andalusia, dan Spanyol pun sekarang masih ada wilayah Andalusia. Singkat saja, datang seorang utusan menghadap Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ini adalah gubernur Afrika bagian utara, kalau tidak salah. Kemudian utusan tersebut menghadap Musa bin Nusair untuk meminta bantuan karena pemimpinnya zalim. Pemimpin yang zalim itu bersifat kejam kepada rakyatnya, terjadi penyiksaan, hukuman yang tidak wajar, rakyat disiksa, dikejar-kejar, dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang paling menarik ini, teman-teman, mereka meminta bala bantuan dari umat Islam dan meminta bantuan agar rakyat di Andalusia tersebut ditolong. Kemudian utusan tadi meminta kepada Musa bin Nusair untuk membebaskan dari kekejaman Raja Rodlik. Maka diutuslah seseorang untuk meneliti apakah kabar yang disampaikan oleh utusan ini benar adanya atau tidak. Dan singkat saja, setelah diteliti ternyata memang benar pemimpin di sana itu zalim. Maka dikirimlah seorang jenderal yang memiliki jurah yang sangat kuat, pandai dalam militernya sangat kuat, pandai dalam militer, mempunyai karismatik yang dikenal dengan nama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini dikirim bersama dengan 10.000 orang atau 10.000 pasukan. Tariq bin Ziyad dengan 10.000 pasukannya dikirim ke Spanyol dengan niat untuk membantu rakyat Spanyol yang terzalimi. Begitu sampai mengarungi laut dan memasuki wilayah Andalusia atau wilayah Spanyol. Kemudian di situ setelah sampai ada sebuah bukit yang cukup tinggi. Kemudian Tariq bin Ziyad naik ke atas bukit tersebut dan berpidato dengan pidato yang sangat menarik dan membangkitkan semangat pasukannya. Tariq bin Ziyad di pidatonya memerintah kepada pasukannya, yaitu untuk membakar seluruh kapal yang membawa mereka semua ke Spanyol. Akhirnya banyak pasukan yang bingung menganut pemimpinnya untuk membakar semua kapalnya. Akhirnya semua kapal tersebut sudah terbakar dan semua sudah hangus. Akhirnya kemudian Tariq bin Ziyad melanjutkan pidatonya. Kurang lebih pidatonya seperti ini. Hai pasukanku, di depan kalian ada syahid, kematian. Dan di belakang kalian ada laut, kematian pula. Tinggal kalian memilih mau mati syahid di jalan Allah atau mati berenang, mati konyol. Dan dua-duanya sama-sama maut, jika Allah menghendaki maut di antara kita. Akhirnya seluruh pasukan terbangkitlah semangat mereka, karena mereka ya pasti memilih untuk menjadi seorang syuhada. Akhirnya dengan seizin Allah, dengan kehendak Allah, alhamdulillah akhirnya berhasillah menuntas kezaliman yang ada di Spanyol, di Andalusia. Dan yang menarik, setelah Tariq bin Ziyad dan pasukannya setelah berhasil menaklukkan pemimpin zalim, kemudian mereka ingin kembali. Tapi menariknya, rakyat Spanyol, seluruh masyarakat meminta bantuan untuk agar mengembangkan wilayah Andalusia. Nah, kemudian dikirimlah perlengkapan itu tidak, bahasanya tidak kaleng-kaleng ya, tidak tanggung-tanggung. Kemudian mereka melihat umat Islam ini sangatlah baik, suka membantu, tidak
tidak memiliki jiwa ingin menjajah, akhirnya mereka semua tertarik dan alhamdulillah dengan kehendak Allah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kemudian setelah mereka masuk Islam, banyak yang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian dikirimlah orang-orang yang berilmu, orang-orang besar, ulama-ulama, dikirimlah mereka ke Andalusia untuk istilahnya mendidik ya. Termasuknya setelah Abdurrahman Ad-Dakhil. Disitulah kejayaan Islam muncul. Kejayaan Islam muncul dan teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya masih banyak berkembang pesat di tangan umat Islam. Seperti contohnya pesawat. Pesawat ini yang pertama menemukan ialah seorang orang Islam, yakni namanya Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas kemudian dikembangkan menjadi pesawat oleh Wright bersaudara. Tapi pesawat yang dikembangkan oleh Wright bersaudara ini kurang sempurna karena di bagian sayapnya selalu terjadi crack. Jadi saat terbang selalu terjadi selalu pesawat tersebut meledak. Kemudian pesawat tersebut disempurnakan oleh saudara kita setanah air yang dimana beliau berasal dari Indonesia, seorang ilmuwan yang dididik oleh orang tuanya seperti Imam Nawawi, namanya Harudin Yusuf Habibi, dikenal oleh orang zaman Mr. Craig. Di saat umat Islam masuk ke Spanyol, muncullah akhirnya kejayaan Islam muncul di negara Spanyol atau di Andalusia. Nah, di situ Spanyol mendadak menjadi negeri mercusuar di wilayah Eropa. Nah, di saat umat Islam masuk di negeri Spanyol, akhirnya kejayaan Islam itu muncul dan Spanyol mendadak menjadi negeri mercusuar di wilayah Eropa karena hampir semuanya dari sisi teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya naik drastis menjadi negara yang maju. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah nun wal qalam wa ma yasturun fastaghfirul khairat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.